Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya India Agustia Putri dari kelas 10 MIPA 8, nomor absen 26. Saya akan menjelaskan tentang manfaat keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas, yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Secara garis besar, keanekaragaman hayati sendiri dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang berikutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di bumi memiliki manfaat yang vital bagi berlanjutnya hidup seluruh makhluk hidup. Keragaman hewan dan tumbuhan serta organisme di bumi memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Untuk yang pertama, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Sumber pangan bagi manusia selalu berasal dari hewan dan tumbuhan. Manusia juga tidak dapat mensintetis makanannya sendiri. Maka dari itu, manusia sangat bergantung kepada keanekaragaman hayati. Di dunia terdapat ratusan jenis tumbuhan. Contohnya saja ada padi, jagung, sagu, dan ketela. Dan hewan, contohnya sapi, ayam, babi, dan ikan, yang dapat dijadikan sumber pangan. Namun, tidak semua keanekaragaman hayati dapat dijadikan bahan pangan karena beberapa ada yang beracun dan mematikan bagi manusia. Lalu yang kedua, ada manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Sandang atau pakaian terbuat dari kain. Kain terdiri dari tenunan benang, dan benang sebagian besar berasal dari kapas. Pohon kapas sering dijadikan bahan utama untuk membuat pakaian. Pakaian tradisional dan aksesoris juga kebanyakan berasal dari keanekaragaman hayati seperti bulu merak, tulang, bulu burung, dan kulit kayu. Dedaunan juga sering digunakan sebagai pakaian pada orang pedalaman. Lalu yang ketiga ada manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tentu saja tidak bisa lepas dari kebutuhan papan. Dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, sumber daya papan dapat terpenuhi. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama pada rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atap. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain jati, kelapa, nangka, miranti, keruing, rasamala, ulin, dan bambu. Di Pulau Timur Van Alor sendiri, daun lontar dan gebang digunakan untuk membuat atap dan dinding rumah. Lalu yang keempat, ada manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Penggunaan untuk bahan dasar obat-obatan dan kesehatan adalah manfaat keanekaragaman hayati yang bisa dirasakan oleh manusia. Berbagai spesies tumbuhan sudah terbukti memiliki manfaat dan kandungan zat alami di dalamnya yang baik bagi kesehatan, dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Bahkan di Indonesia saja, terdapat kurang lebih 30.000 spesies tumbuhan, di mana 940 diantaranya tergolong sebagai tanaman obat. Dari jumlah tersebut, 250 spesies sudah dimanfaatkan dalam industri pembuatan obat lokal. Wah, sangat berguna bagi kita, bukan? Lalu selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Keanekaragaman hayati juga cukup banyak dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kosmetik. Sudah banyak sekali jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan kosmetik dengan fungsi yang berbeda-beda. Beberapa tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik, antara lain sebagai berikut, seperti bunga mawar, melati, cendana, kenanga, dan kemuning yang dimanfaatkan untuk wangian atau parfum. Kemuning dan bengkoang, alpukat, dan beras digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghasilkan kulit yang cerah dan sehat. Lalu yang berikutnya ada manfaat keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya dan keagamaan. Penduduk Indonesia menghuni Kepulauan Nusantara memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang sangat tinggi.
Terdapat sekitar 350 etnis atau suku dengan agama dan kepercayaan budaya serta adat istiadat yang berbeda. Dalam menjalankan upacara ritual keagamaan dan kepercayaan, penyelenggaraan upacara adat dan pesta tradisional itu sendiri seringkali memanfaatkan beragam jenis tumbuhan dan hewan. Contohnya saja pada budaya nyekar atau ziarah kubur pada masyarakat Jawa menggunakan bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Lalu yang berikutnya ada manfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfa. Plasma nutfa atau sumber daya genetik adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan memuaskan sifat. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nutfa. Plasma nutfa berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies tahan yang terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas yang tinggi. Misalnya saja pada padi projelile yang mewariskan sifat pulen dan rasa enak. Wah, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari keanekaragaman hayati tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.